Ibu bapak hormati, kandhang Ustaz Mujiman sampun rawuh lan sakmenika sampun jam 8 langkung 17 menit. Pramila monggo pengawasan ing dalem kita awiti. Ananging sakderengipun perlu kula aturaken runtun ing acara ing dalem nika sepindah pambuka ingkang nomor kalih inti pengawasan mangke dipun lajengaken tanya jawab menawi wonten. Lajeng acara ingkang nomor 3 lain-lain lan acara ingkang nomor sekawan panutup. Nggih Bapak hormati, sepados mangke ngenipun pengawasan radi longgar dalipun mrela monggo pengawasan ing dalem menika kita bikak jerengan kanthi waosan basmalah. Ngaji acara ingkang nomor kalih menika inti pengawasan pramila dumateng Ustaz Mujiman wedal sampun sing pangandikan kita sumenggaken dumugi jam 09.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, monggo kita langkung rumiyin memuji kelawan syukur dumateng Allah. Wonten ing pepanggihan punika kita tasih pinaringan nikmat ingkang kathah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat saged sesarengan makmuraken masjid. Kalajengaken ingkang angka kalih shalawat saha salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping 3 mbok bilih anggen kula matur samangke kathah lepat, kathah kladuk wani kurang tuga, kathah solah bawa ingkang boten meranani ing penggalih. Sasar susur tumpang swing atur menika krana cekaking kawruh kawula bab tata basa. Estu nyuwun dumateng sedaya para rawuh kersa nglumuturaken sih samudra pangaksama dumateng pribadi kula. Bapak Ibu ingkang minulya, ingkang salajengipun sasampunipun kita muji Allah, kalajengaken selawat salam lan monggo menawi wonten ingkang klentu dipun koreksi. Kula nyuwun ngapunten menawi wonten ingkang kirang nuju prana, kita lajengaken pangaosan kita wonten ing pepanggihan punika bab sabar. Menika tasih magepokan kalian surat Al-Asr. Bilih kala wingi sampun kita sinau innal insana lafi khusrin, ing sak temene para manungsa menika padha rugi, illal ladzina amanu, kejaba wong kang iman kanthi ilmu. Bapak Ibu ingkang minulya, kala wingi sampun kita sinau ilmu, kalajengaken wa amilus sholihat, amal soleh. Niki kita lewati bab amal soleh. Wa tawasau bil haqqi, lan ugi kita saged saling menasehati dalam kebenaran utawi berdakwah. Nah, sak menika kita sinau bab ingkang magepokan kalian wa tawasau bis sabr, dakwah dengan sabar. Utawi Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, saling menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu ingkang magepokan kalian dakwah dengan sabar, Allah sampun ngendika wa tawasau bis sabr. Supados kita nasihat menasehati kanthi cara
sabar. Termasuk menawi kita dakwah, kita ajak-ajak menika mesti wonten halangan lan rintangan. Walaqad kudzibat rusulum min qablika. Allah ngendika marang Nabi, walaqad kudzibat rusulum min qablika. Bilih para rasul-rasul, para utusan-utusan saderengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kathah ingkang padha dipun paidu. Banyak para utusan sebelum zaman Nabi yang didustakan. Malah kathah para nabi ingkang sami dipun pejahi. Banyak para nabi yang dibunuh karena umat padha mboten percaya, umat kathah ingkang padha maidu. Sehingga Allah ngendika fasabaru ala ma kudzibu, supados sabar. Dados Bapak Ibu ingkang minulya, para nabi-nabi, para rasul-rasul sadurunge nabi menika padha sabar. Sehingga supados kita mendhet pelajaran kita supaya sabar. Bapak Ibu, nabi-nabi terdahulu wonten ingkang gadah pengikut namung kalih tiyang, wonten ingkang namung 3. Malah wonten nabi ingkang boten gadah pengikut. Dipun ngendikaken nabi ngaten. Tidak ada seorang pun baginya seorang pengikut niku nabi. Napa melih kita menungso biasa ngajak-ngajak ora ana pengikut, ora ana sik melu niku lumrah. Nabi mawon pikantuk wahyu pinaringan saking Allah diutus, padahal menika sampun kalebet nabi nanging boten gadah pengikut. Wonten ingkang pengikutnya hanya 80 orang, mung wong 80. Padahal anggenipun dakwah pun ratusan tahun. Bapak Ibu, dakwah ratusan tahun sik melu mung wong 80. Lebih dari 300 tahun, 400 tahun ajak-ajak, ternyata ingkang derek namung tiyang 8 dosa. Niki tasih mending sik wau niku. Walaisa ma'hurot, tidak ada satupun seorang pengikut, kata Nabi. Podoma itu. Nah, sehingga menawi kita kok ajak-ajak menyampaikan kebenaran, engkang sunyatan kok kathah engkang podoma itu ora gelem melu, ndak mau ikut, maka Bapak Ibu niku saking lumrahi kita kudu sabar. Kita menika senes rasul, senes nabi, bukan ulama, bukan kiai, dudu sapa-sapa. Kita namung thalib, seorang penuntut ilmu, isih golek ilmu sembari ngerti sedidik, tahu sedikit, menyampaikan sedikit. Kita ini hanya mubalik, bukan ulama, bukan apa istilahnya ahli ilmu, hanya sebatas menyampaikan, ngerti sedikit, menyampaikan yang sedikit itu. Maka tidak usah loro hati kalau ternyata banyak yang tidak mau ikut. Sebab para nabi, para rasul fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, termasuk mereka ini juga dianiaya. Mboten namung dipaidu tapi dianiaya. Dianiaya niku dipiloro. Ana sik dipejahi, ada yang dibunuh. Kata ayat Al-Qur'an yang ngendikaken wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada yang dilempar batu. Nabi Muhammad pernah dilempar batu, pernah dilempar kotoran. Beliau pada saat ke Taif niku podo diuncali watu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau berdoa. 2 malaikat datang. Hei Muhammad,
maukah aku timpukkan 2 gunung ini kepada penduduk Taif. Pripun Nabi Muhammad kersa napa mboten? Mboten. Bapak Ibu, maka pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan, arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'ah. Aku berharap akan lahir dari tulang sulbinya anak cucunya yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah. Wisih gadah pangarep-arep. Orang tuanya podo nglawan Nabi, Nabi berdoa muga-muga anak putune dados pengikut Nabi. Doa Nabi dikabulkan. Sehingga anak cucunya masuk Islam. Dados menawi kita gagal merangkul kasepuan, mudah-mudahan yang remaja. Gagal merangkul remaja, mudah-mudahan anak-anak. Gagal merangkul anak-anak, sesuk muga-muga anak putune. Nah, didoakan. Sabar. Ampun ngantos kita sebagai pendakwah kok mutungan, berasa mutungan nggih. Jadi kalau cuma diganggu, dibully, dikata-katain, diunek-unekke, itu anggap saja sebagai, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, bumbu-bumbu dalam berdakwah, bumbu-bumbu dalam ajak-ajak. Niku kadang-kadang kados bumbu niku ana sik asin, ana sik pedes, ana sik kecut, wonten sik pengar, niku pun biasa. Niku nek asin, pedes, kecut, pengar dicampur dadine enak. Bumbu niku enak mergane dicampur werna. Nggih napa mboten? Nek mung pedes tok pripun? Wah, ora enak. Campur asin, wah wis mulai rada krasa. Campur meneh sik rada pengar, bawang. Campur meleh kalian ingkang sanesipun, wah dadi enak. Maka anggap saja niku bumbu-bumbu dalam ajak-ajak. Nah, kita ajak-ajak niku nggih abot. Jangankan kepada orang lain, kalih keluarga piyambak mawon abot. Kepada keluarga sendiri itu berat. Kepada simbahnya, orang tuanya, ponakannya, pamannya, bibinya, kakaknya, adiknya itu berat. Keluarga Nabi mawon pada saat berdakwah niku terpecah menjadi 3. Jadi nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam niku berdiri wonten ing Bukit Sofa. Oh ya, ini live ya. Kok saya nggo basa Jawa, ada yang paham enggak nanti itu? Baik. Tak selingi pakai bahasa Indonesia Mas Agus ya. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, maka keluarga Nabi itu terpecah menjadi 3. 1, ada kubu yang memusuhi Nabi. Siapa? Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab ini memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tergolong masih paman Nabi. Wonten ingkang dukung Nabi, sinten? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ono sik memungsuhi, wonten sik ndukung. Ada wonten tiyang ingkang ora melu ning ya mboten mungsuhi. Sinten? Abu Thalib. Niku pun lumrah. Bilih menawi kita ajak-ajak niku kados Nabi niku, ana sik ora melu ning ya ora mungsuhi. Kados Abu Thalib. Tidak masuk Islam, mungsuhi mboten? Mboten, tetapi tidak masuk Islam. Sama kadang kita ajak-ajak niku wonten sik kalih kita nggih tetep sae. Mboten mungsuhi ning ya ora gelem melu. Dikondan kandhani kon salat ya ora nesu. Ora mungsuhi ning ya ora salat-salat. Ning wonten sik dijak niku langsung nesu muni-muni dan seterusnya. Ada pula yang kemudian mendukung. Niku sampun lumrah. Keluarga Nabi mawon terpecah. Konsekuensi menyampaikan kebaikan itu ada yang ikut dan ada yang tidak ikut.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngendika, setiap orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pastilah mendapat rintangan. Sik jenenge amar ma'ruf nahi mungkar niku mesti wonten rintangan, ada rintangan. Oleh karena itu, jika seseorang tidak bersabar, maka hanya akan membawa dampak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita sudah ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ingin ajak-ajak, kalau tidak bisa sabar, maka tidak mendatangkan kebaikan, tapi malah mendatangkan kerusakan. Kalau ingin mendatangkan kebaikan, jadilah orang yang bersabar. Bapak Ibu, yang namanya dakwah tauhid itu butuh sabar. Rintangannya banyak, godane werna-werna. Apalagi melawan arus wonten ing masyarakat, itu pasti berat dirasakan. Maka kuncinya mung sabar. Kalau bahasa Al-Quran, la yakhafuna laumata laim, tidak takut omongan orang. Banyak dakwah tauhid, banyak dakwah menyampaikan agama Islam, menyampaikan kebaikan, itu gagal karena takut omongan orang. Wis ngaji bertahun-tahun, ngerti sik bener, ngerti sik kleru, ngopo kok ora dilakoni, sebab wedi omongane wong liya. Saengga ngaji ya mung dienggo wawasan, tekan ngomah ora diamalno, mergane wedi karo omongane wong liya. Kira-kira wonten mboten sing ngeten niku? Oh kathah. Lah kok kathah, Bu? Jadi akhirnya mengerti ya cukup dienggo ngerti, tidak diamalkan karena takut omongan orang. Mboten saged sabar. Maka hendaknya kita bersabar, tidak usah takut omongan orang. Diomongke iki ora bakal kelong. Kita diomongin orang niku ora kelong. Pripun, Pak? Wah, niku masalah. Diomongin orang itu ndak akan kelong, tidak akan berkurang. Tidak usah mangkel, tidak usah benci. Artinya kalau orang sedang membicarakan kita itu, sedang ngerasani kita itu, artinya dia sedang bersedekah pahala. Maka kata Ibrahim bin Adam itu pernah mengatakan, ada orang yang dermawan di akhirat, pelit di dunia. Siapakah orang yang pelit di dunia, dermawan di akhirat? Tukang ghibah, tukang ngomong ke wong. Nah, sik ngomong-ngomong ke wong niku wae estunipun sedang sedekah. Mestinipun kita mboten serik, mboten benci, sebab tiyang sanes wau nembe sedekah. Sedekah pahala, sesuk teng akhirat pahalane diberikan kepada ingkang diomongke. Maka berarti sedang bersedekah pahala. Alhamdulillah, lah kok malah serik. Alhamdulillah berarti nembe sedekah ganjaran. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, kalau kita dibicarakan oleh orang, berarti orang yang bicarakan itu sedang bersedekah pahala kelak di akhirat. Jadi tidak usah khawatir. Ampun tinggu lorati, tidak usah tinggu pikiran jeru, disikapi dengan sabar. Biasa mawon. Insya Allah ora kelong. Mung diomongke gitu ora kelong. Bapak Ibu, lebih lanjut lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngendika, suatu penjelasan dan dakwah pada suatu masalah bisa saja diakhirkan hingga waktu yang memungkinkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan turunnya suatu ayat dan penjelasan hukum hingga waktu yang memungkinkan saat Rasul bisa menerima dan bisa menjelaskannya. Nah, termasuk bentuk sabar dalam berdakwah itu perlu menunggu waktu yang tepat. Nah, kadang-kadang kita boleh kitmanul ilmi lil maslahah. Ada kalanya bolehnya menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Bukan disembunyikan permanen, tapi untuk disampaikan suatu saat. Jadi ditunda terlebih dahulu. Contohnya apa? Dalam hadis haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'alallah. Hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Ingkang inti wonten ing tauhid menika sinten mawon ingkang boten syirik,
insya Allah masuk surga. Sahabat ini semangat, ya Rasulullah, afala ubasyirin nas, wahai Rasul, apakah tidak kita kabarkan ke orang-orang semua dulu? Kata Rasul, fayatakilu, jangan dulu. Jadi Nabi ngendika jangan dulu. Lho kok jangan? Nek menungso dikabari ngono kuwi jero. Sik penting ora syirik. Nah, repot. Nanti terus tauhidnya belum kuat, belum siap, malah melakukan warna-warna sik penting ora syirik. Mah bahaya. Nanti terus maksiat warna-warna yang penting tidak syirik, malah bahaya. Maka kalau umat belum siap, pending terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu tentang watawasaw bis sabar. Nah, sak menika kita sinau bab ingkang magepokan kalian sabar. Sebagaimana di buku ini dibahas bab ingkang magepokan kalian sabar. Cukup panjang lebar memang, tetapi harus kita selesaikan malam ini. Sabar menika bermakna al-habsu. Sabar itu bermakna ngampet. Sabar itu bermakna menahan diri pada sesuatu dari sesuatu. Sabar terbagi menjadi 3. Jadi ada 3 jenis kesabaran. Ingkang sepisan menika sabar fi taatillah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu, dalam ketaatan itu butuh kesabaran. Kadang nyuwun sewu merasa malas, lelah, capek, ngantuk, melawan kantuk, melawan malas, melawan aras-arasen niku kalau tidak butuh kesabaran angel. Terus menika butuh kesabaran angin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau ibadahnya ketaatan menika ibadah badaniyah ingkang butuh gerak banyak. Belum ibadah maliyah, ibadah ingkang membutuhkan harta. Niku luwih-luwih butuh sabar. Jiwa kita ini suka dengan duit, suka dengan harta. Lah kok hartanya dikasihkan ke orang, dikasihkan ke masjid, dikasihkan ke tempat ibadah. Niku kalau tidak ada kesabaran mesti rasane awel. Awel niku napa? Berat. Lah itu butuh kesabaran. Piye carane kita melepaskan harta dengan legowo? Piye carane kita ngibadah? Kita lawan baca Quran itu baru dapat 1 rukuk, baru dapat 3 ayat. Nang mripat wis rasane kaya kelet-kelet to. Mripate bruwet rasane nyer-nyeran, liyer-liyer kaya nganan ngiri ngoten to. Ngerti-ngerti bles. Tidur. Maka harus dilawan. Ini butuh kesabaran. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hei orang-orang yang beriman, sabarlah. Allah ngendika supados kita sabar, wasabiru, dan tetaplah bersabar. Niki dawuhipun Allah, supados kita sabar lan tetap sabar. Sabar ingkang angka kalih, ingkang sepisan wau dalam taat kepada Allah. Sabar yang kedua adalah fi tarkil ma'asi, dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat niku butuh sabar. Bapak Ibu, nek sing ngurung weruh rasane ngono tak kira luwih enteng. Tetapi maksiat sing wis ngerti rasane ya niku abot li ninggalno. Contohnya napa? Minum minuman keras. Nek sing urung ngerti rasane wis biasa wae. Weruh ra kepencot, wis ngerti rasane. Sudah tahu seperti apa. Wah, itu susah meninggalkan minum. Enggak usah yang berat-berat. Merokok saja. Wah, itu abot loh. Kalau sudah terlanjur biasa merokok. Nek kados kula kecilik dari dulu ndak pernah merokok ya weruh rokokno lah mbok sak slop ora kepencet wong urung tahu ngerti rasane to. Karena belum pernah tahu rasanya. Wah, mbok nang arepe sak slop, sak tumpuk undung ora kepencet, ora kepengin karena tidak pernah tahu rasanya. Nek wis tahu ngicipi ngerti rasane, wah iki ditawani sak slop kene.
Karena apa? Sudah tahu. Maka lebih berat untuk menahan. Ibaratnya nyun sewu puterane njaluk nggo jajan ngono ora duwe. Ning nek dienggo tuku udut duwe. Ibaratnya lho niki. Kenapa? Wis ngerti rasane. Kaya-kaya nek ora udut niku apa? Kecut, hambar, memeng dan seterusnya. Lemes. Nah, minuman keras nggih sami. Nek sik urung tahu ngerti rasane, yang belum pernah tahu, lah mbok ana sak botol rong botol kepencut mboten? Mboten. Tetapi nek wis gebacut tahu ngrasake, katanya fly, nang awak ending, pikiran tanpa beban. Wah niku weruh dene sak kotak ngono, wah gage. Sebab sudah tahu rasane, orang tahu ngerti rasane. Lah mbok dibayar ya emoh. Kenapa? Karena Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita jangan coba-coba di dalam bermaksiat, karena kalau sudah terlanjur mencoba niku le ninggalke angel dan itu butuh kesabaran. Lebih baik putra-putri kita jangan dikenalkan yang begitu, nek wis kebacut dikenal non niku le menghindari angel. Menghindarinya susah. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, demikian pula maksiat-maksiat yang lain, termasuk sabar meninggalkan korupsi. Wis biasa bergelimang dengan harta, orang di duit rasane gatel pengen korupsi. Bapak Ibu niki sabar meninggalkan maksiat. Bentuknya adalah menahan diri dari perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil dengan riba dan semacamnya, berzina, minum minuman keras, mencuri dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Termasuk maksiat niku nyun sewu meninggalkan sholat niku termasuk maksiat. Nah, Bapak Ibu niki sedaya membutuhkan pemaksaan dan menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri saking hawa nafsu. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, maka kemaksiatan itu kalau tidak betul-betul ditahan hawa nafsunya, maka jiwa nafsu cenderung kepada dirinya. Sapa wae nek raselak karo batine sik jenenge maksiat niku seneng, tetapi karena tahu ini boleh dan tidak boleh, ini halal dan haram, maka kita harus membiasakan pada yang halal dan meninggalkan yang haram. Bapak Ibu ingkang minulya, maka manusia normal mesti suka dengan yang seneng-seneng, tetapi karena paham mana yang boleh mana yang tidak, maka harus bersabar. Mengkonsumsi, memakan misalnya makanan yang haram, itu kalau misalnya ditanya sakjane ya, kalau itu tidak haram ya pengen makan, tetapi karena tahu haram maka ditinggalkan. Atau bapak-bapak yang sudah berkeluarga misalnya, kalau ditanya nek oleh ngono di bojo 5 apa 10 ngono tak kira ya. Tetapi kan itu tidak sesuai aturan agama. Maka kita paham kapasitas kita, paham mana yang halal, paham mana yang haram. Maka ditinggalkan. Dan itu butuh perjuangan. Tidak gampang meninggalkan yang haram. Bapak Ibu yang sudah terbiasa memakan harta riba, niku nyun sewu ninggalke riba niku angel banget. Ndak usah makan harta riba lah. Yang biasa ngutang, niku ninggalke ngutang angel banget lho, Pak. Giliran utang wis arep lunas, sudah berpikir sesuk ngutang apa meneh. Nggih mboten kira-kira. Kenapa begitu? Wis ngerti rasane.
Wah, ngutang ki enak ya. Lompo duit langsung cash. Sehingga susah untuk meninggalkan yang begitu-begitu, butuh perjuangan. Nek sing rong tau ngutang sisat malah kepenak, sudah terlanjur pernah. Itu rata-rata berhentinya susah. Pengen ngutang lagi. Pripun Mas? Iya. Ya. Jadi begitu. Yang berikutnya, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa pahit. Jadi sabar pertama, sabar dalam ketaatan. 2, sabar dalam menjauhi maksiat. 3, sabar menghadapi takdir Allah yang terasa pahit, terasa sakit. Bapak Ibu, sabar jenis ini adalah sabar di awal musibah. Jadi sabar dianggap sabar jika di awal musibah. Kula pun nate matur pada saat taklim awal di bab ini. Dados sabar ingkang dipun maksud sabar di awal musibah. Innama sabru inda sadmatil ula. Nabi ngendika sabar itu pada saat pertama kali menerima musibah. Maka orang rumahnya kebakaran, pas omahnya kebakaran misuh-misuh mengatakan Tuhan tidak adil, atau mengucapkan kata-kata yang lain. 3 tahun kemudian mengatakan sabar, terus 3 tahun. Maka ini bukan sabar. Sabar itu pada saat pertama menerima musibah. Ditinggal mati suaminya, wah, ale muring-muring warna-warna. Aku melu sopo. Teriak-teriak, bengok-bengok. Setelah menikah lagi bilang sabar. Lah itu bukan sabar. Sabar itu pada saat pertama kali menerima musibah. Bapak Ibu, ketika mendapatkan musibah pertama, respon kita itulah yang disebut sabar. Dompetnya jatuh di jalan, wah nyalah ke, salah yang mau ngesak orang nong jeru-jeru, nanti dompetnya hilang, muring-muring, warna-warna. Wah. Lalu kemudian setelah lapor polisi dan lain sebagainya, di share di grup info cegatan Jogja misalnya, atau di mana, tiba-tiba dompetnya sudah ketemu, lalu bilang sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu pada saat yang pertama. Wis 3 dino, 4 dino, 5 dino, itu bukan sabar lagi. Sabar itu pas menerima musibah. Bapak Ibu dapat kabar Anda tidak lolos ujian PNS, tetap bisa tersenyum, ini sabar. Tetapi langsung semaput, jadi tandang-tandangan, ini bukan sabar. Plafon hutang Anda tidak disetujui, langsung pingsan, ini namanya tidak sabar. Bapak Ibu, di bab ini tentunya sabar menerima musibah. Kalau plafon hutangnya tidak disetujui, mestinya malah alhamdulillah, karena dijauhkan oleh Allah dari perkara yang haram. Apa? Harta riba. Berarti kita sedang dibimbing menuju ke jalan yang lebih baik, mestinya begitu. Bapak Ibu, balasan sabar itu surga. Allah ngendika innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang yang bersabar ini akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan surga. Imam Al-Auza'i ngendika berkata, pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. Bapak Ibu,
Imam As-Sudi juga mengatakan balasan orang yang bersabar adalah surga. Lan kathah hadis ingkang sanes ingkang ngendikaaken keutamaan tiyang ingkang saged sabar. Kathah hadis ingkang sanes ingkang ngendikaaken babagan keutamaan orang yang mau bersabar dibalas dengan surga. Salah satunya ingkang dikisahkan kalian Atha ibn Abi Rabah, piyambakipun ngendika, qala li Ibnu Abbas, bila Ibnu Abbas berkata kepadanya, ala uri kamura'atan min ahlil jannah. Ibnu Abbas berkata, maukah kutunjukkan kepadamu perempuan yang termasuk penduduk surga? Maukah aku tunjukkan kepadamu perempuan yang termasuk penduduk surga? Qultu bala. Maka kemudian orang ini mengatakan, bala, mau wahai Ibnu Abbas, aku mau. Maka kemudian Ibnu Abbas ngendika, hadhil mar'atus sauda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra. Jadi seorang perempuan yang berkulit hitam mendatangi Nabi lantas berkata, aku menderita penyakit usra atau ayan atau epilepsi. Saat ini bahasanya epilepsi nggih. Wa inni atakasyafu fatullah li. Dan aku menderita penyakit ini, auratku sering terbuka karenanya. Jadi karena pas kambuh auratnya terbuka. Maka doakanlah untukku. Nabi SAW bersabda, in syi'ti sobarti walakil jannah. Jika kamu mau, kalau kamu bersabar bagimu surga. Nah, diuji dengan penyakit ayan, aurat sering terbuka, minta doa kepada Nabi. Nabi ngendika, yen sira sabar bagimu surga. Jadi menerima musibah dari Allah, penyakit yen sabar insyaallah pinaringan swarga. Bapak Ibu, tetapi lalu ia berkata pula, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wa in syi'ti ta'utullaha ayyu'afiyaka. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkanmu. Tetapi wanita itu kemudian mengatakan, asbiru, aku milih sabar, kata perempuan ini. Jadi hendak didoakan Nabi untuk sembuh. Tetapi kemudian perempuan ini disuruh milih oleh Nabi tadi, sabar baginya surga atau didoakan sembuh. Ternyata perempuan ini ngendika, asbiru, aku pilih sabar. Faqalat inni atakasyafu fat'ullaha alla atakasyafa. Tetapi aku sering auratku terbuka. Maka doakanlah kepada Allah agar aurat tidak terbuka. Maka doanya bukan kesembuhan sakitnya, tetapi doanya supaya auratnya tidak terbuka. Fata'alaha. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah untuk wanita tersebut. Ini contoh bahwa siapa yang bersabar akan diberi balasan berupa surga. Kata hadis ingkang sanes ingkang ngendikaaken dengan makna yang kurang lebih serupa atau yang kurang lebih mirip tentang keutamaan orang yang bersabar. Pilih sabar ini nalika kita sakit atau yang lainnya menjadi kafarat atau penebus dosa. Ini sabar itu menjadi kafarat atau penebus dosa. Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtan hafizahullah, piyambakipun berkata, sabar yang berpahala dilakukan dengan 3 hal. Pertama, ikhlas karena Allah. Jadi sabari ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain. Karena ada orang yang menerima musibah terlihat pura-pura sabar, padahal tidak sabar. Loro, ngurung-ngurung, ngerang-ngereng, nek ana wong tilaki anteng. Nek pas ora ana wong tilaki gerang-gereng. Le sabar mung nek ana wong liya. Nek ora ana wong karo keluargane dhewe, waduh, ceko-ceko, jukono PPO, kero ana.
Ise-ise kipasono kok ke wedang dipijeti. Nek ana wong nilai wanteng. Oleh sabar mung nek ana wong nilai. Tidak karena Allah. Maka kalau sabar karena Allah itu insya Allah ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengadu kepada Allah bukan mengadu kepada manusia. Jadi orang yang sabar niku kena mengeluh, kena mengadu, tetapi mengeluh dan mengadu kepada Allah. Silahkan kalau misalnya kita diuji dengan sesuatu, ikhlaskan karena Allah dan silahkan mengeluh kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu, cabutlah sakit hamba misalnya. Ya Allah, saya mohon kepadamu, terasa berat bagi hamba hutang yang menumpuk ini. Aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah jalan yang mulus agar hutang saya lunas. Ya boleh. Tidak usah mengeluh atau mengadu kepada tonggo teparo. Mah ming wong do ngerti bebane tambah abot, do ngewangi nyaur mboten? Mboten, bebannya tambah berat. Jadi silahkan mengeluh kepada Allah. Yang ketiga, sabar pada awal musibah. Jadi sabar itu harus satu, ikhlas karena Allah. Dua, yan gersulo marang Allah. Kalau mengeluh kepada Allah. Yang ketiga, sejak awal musibah itu baru disebut sabar. Nah Bapak Ibu, memang dalam masalah sabar ini ada tingkatannya, tingkatan sabar. Apa tingkatannya? Ada yang pertama adalah tingkatan mengeluh. Ini tingkatan yang paling buruk. Jadi orang dalam menerima musibah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama mengeluh. Ini tingkatan yang buruk. Di taklim awal bab ini sudah kita sampaikan. Kemudian kondisi tingkatan yang kedua yaitu sabar. Sabar ini artinya nang dodo isih krasa abot, masih terasa berat, masih terasa nyesek, masih terasa abot, tetapi lisannya dijaga, tangannya dijaga, tahan diri mboten mengeluh, tidak mengadu, tidak mengumpat kecuali hanya kepada Allah dalam mengadu. Tangannya ora plak-plek, ora terus ngantem tembok. Biasanya orang kalau mboten sabar kan ngantem tembok gitu, mecahi piring. Tetapi bisa ditahan. Boleh mata berlinang, boleh bersedih, itu sabar, normal. Yang ketiga ridho, lebih daripada sabar. Jadi kaya-kaya ra ono apa-apa, orang ngrasake lara, orang ngrasake sedih. Wis plong, kaya ra ono apa-apa. Nah, ini tingkatan yang sulit. Yang keempat, bersyukur ketika menganggap musibah itu suatu nikmat. Nah, ini puncak dari kesabaran menerima musibah. Kira-kira kita termasuk ingkang ngersula mengeluh, apa sabar, ridho atau syukur? Ngersula. Kok malah ngersula? Jadi maka kalau kita tingkatan minimal ya sabar, tidak mengeluh. Kalau mengeluh kepada Allah meskipun di hati terasa berat. Jadi ketika nyun sewu ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal oleh keluarganya, itu nang dodo rasanya nyesek teng mriki muntuk-muntuk teng mripat nggih trocos niku lumrah, itu sabar. Selama lisane tetap ngomong sing apik. Tapi kalau sudah mengatakan aku melu sopo, sudah, ini sudah mengeluh. Pripun, Pak? Sudah mengeluh itu. Waktu kemudian diantem ke tembok blek, itu sudah pun mboten sabar, termasuk mengeluh, tasakhut, mengumpat. Maka sabar itu nahan meskipun berasa berat. Tingkatan berikutnya baru ridho, kaya-kaya ora ana apa-apa. Omahe kobongan biasa wae. Omahmu kobong lho ora apa-apa. Nah, ini luar biasa nih ridho. Anton mboten kira-kira sing ngeten iki. Mboten nonton iki. Ya. Santai wae ngeten iki.
Ini tingkatan ridho. Tapi ada pula yang tingkatan syukur. Alhamdulillah nikmat. Omahmu kok bangun lo alhamdulillah. Nikmat ini. Wonten mboten kira-kira? Ini tingkatan yang terbaik. Niku saged syukur musibah dianggap sebagai nikmat. Itu tingkatan terbaik. Kalau tingkatan kita nampaknya belum sampai ke derajat syukur, belum sampai derajat ridho, kita masih derajat sabar, itu pun baru ikhtiar. Jadi derajatnya derajat sabar niku ikhtiar. Ikhtiar piye carane sabar. Menawi saged ridho nggih alhamdulillah. Saged syukur alhamdulillah. Kula nate matur Al-Qadhi Fudail bin Iyad ketika putranya meninggal niku masih bisa bersyukur ngucap alhamdulillah dan tersenyum sumringah. Zaman sakniki wonten putrane sedo kok alhamdulillah tersenyum sumringah. Wah niki. Dikira syukur napa malah digawa teng rumah sakit jiwa. Bapak Ibu, itu diantara bentuk dalam menghadapi musibah. Tentu saja syukurnya orang menganggap itu suatu nikmat berbeda dengan tersenyumnya orang yang sedang gangguan jiwa, itu berbeda. Bapak Ibu, sebagai penutup wonten ing panggen menika saya kutipkan satu hadis Nabi. Estunipun kathah hadisnya, tapi saya kutip satu saja. Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttus syajarah waraqaha. Setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya, pasti akan dihapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Terus menawi kita nampi musibah menika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, ketika kita sabar menghadapi musibah, salah satu keutamaannya insya Allah akan dihapus dosanya. Insya Allah mekaten sedikit pembahasan bab mengenai masalah sabar. Ada banyak hadis lain sebenarnya, untuk termasuk di sini ada kiat-kiat sabar, tetapi memang waktu kita tidak mencukupi. Kita lajengaken wonten ing pepanggihan ingkang sanes. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak ngerti, boleh menika wau apa pengawasan bab sabar. Mbak boleh wonten pangandut pirsa wedal kita semakan dumateng para lenggah. Pun paham sedaya. Sabar bertanya. Nawi mboten wonten pangandut pirsa, kita lajengaken acara ingkang nomor 3 inggih menika lain-lain kalau namung sekedar informasi, insyaallah materi menika kita lajengaken wonten ing malam Kamis ingkang badhe dateng nggih. Mugi-mugi mangke napa kita sedaya saged paham lan saged nyinau anggenipun napa amalan bab sabar. Nggih, Bapak mati acara ingkang pungkasan nika panutup. Aneng sadèrèngipun dipun tutup, Mbak bilih kawula anggenipun nderekaken acara dalem menika katalapatipun saestu kula mapunten. Lan mangga pepanggihan ing dalem menika kita pungkasi kanthi doa panutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taqwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.